Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita untuk mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Minggu kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai routing dan mengenai router. Nah, kita akan melanjutkan untuk materi tersebut. Oke, di sini yang pertama kita akan coba langsung saja ya untuk ke materinya, yaitu klasifikasi routing. Di sini ada 4 jenis routing. Yang pertama adalah routing statis ya, di mana dikonfigurasi secara manual oleh administrasi atau administrator pada perangkat jaringan, sehingga pilihan jalur paket akan selalu tetap selama konfigurasi yang ada tidak diubah oleh administrator. Nah, ini sering kita gunakan ya untuk routing statis. Biasanya kemarin waktu kelas 10 kita menggunakan routing statis untuk membuat jaringan lokal. Jadi IP-nya itu kita inputkan langsung ke komputer, jadi secara manual, tidak otomatis. Ini adalah routing statis. Kemudian routing dinamis. Routing dinamis akan dijalankan secara otomatis oleh perangkat jaringan yang melibatkan protokol routing dan algoritma routing. Nah, kalau routing dinamis itu nanti kita butuh alat ya, biasanya namanya adalah router. Nah, alat router ini nantilah yang memberikan IP ya, IP address ke komputer-komputer ya, ke komputer-komputer klien ya. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan IP address-nya secara manual, tetapi nanti router yang akan memberikan. Tetapi di router ini kita set ya untuk routing dinamisnya. Kemudian yang ketiga adalah routing intra-domain atau biasa disebut autonomous system ya, atau AS kalau singkatannya. Di sini dilakukan pembatasan atau pengelompokan area. Jadi misalnya saja di sini jaringan di sebuah universitas atau jaringan di sekolah kita. Nah, ini disebut menggunakan routing intra-domain. Jadi hanya intra saja. Kemudian routing interdomain. Nah, di sini mekanisme routing yang berjalan untuk merutekan paket yang bersumber dari satu autonomous system dengan sistem yang lain. Jadi untuk menghubungkan intradomain atau autonomous system, kita menggunakan istilahnya adalah routing interdomain. Jadi antar domain. Ya, misalnya saja antara universitas satu dengan universitas yang lain, atau dengan sekolah kita dengan YouTube misalnya, atau yang lainnya. Nah, ini menggunakan routing interdomain. Ini klasifikasinya. Jadi ada 4: routing statis, routing dinamis, routing intradomain, dan routing interdomain. Nah, seperti terlihat di gambar ya, di situ ada beberapa router ya. Misalnya saja R1 itu AS ya, autonomous system, tadi kita singkat AS R1. Kemudian R2 dan R3 ini dalam satu lingkungan ya, dalam satu lingkungan AS atau dalam satu jaringan lah, jaringan universitas. Kemudian R4, R5, R6 itu juga satu interdomain, intradomain. Kemudian R8, R7, R9 juga intradomain ya, intradomain. Nah, kemudian untuk setiap intradomain ini akan dihubungkan ke dalam sebuah link namanya interdomain tadi. Jadi misalnya R1 ya, AS65101 itu dihubungkan ke AS65202. Nah, ini adalah hubungan interdomain link atau router. Kemudian AS65202 dihubungkan ke AS65303. Nah, ini interdomain link atau interdomain router. Jadi kalau intradomain itu adalah
antar router dalam satu kompleks itu ya, dalam satu tempat area tertentu ya. Kemudian kalau interdomain adalah menghubungkan antara AS dengan AS ya. Jadi misalnya sekolah kita tadi dengan universitas atau sekolah yang lain, itu adalah interdomain link. Nah ini saya harapkan bisa memiliki gambaran ya tentang interdomain dengan intradomain. Oke. Kemudian algoritma routing. Nah, ini algoritma routing, kita bahas algoritma routing di sini. Biasanya kalau kita menggunakan routing dinamis, jadi routing dinamis biasanya nanti kita install di HCP server. Nah, kita akan lihat algoritma routing. Algoritma itu adalah langkah-langkah ya atau tahap-tahap dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi tahap-tahapnya ini adalah algoritma. Kemudian algoritma routing itu adalah sebuah mekanisme bagaimana protokol routing mencari jalur terbaik untuk transmisi paket. Pencarian jalur terbaik ditentukan dengan mencari total cost atau biaya yang minimum di antara seluruh pilihan jalur yang ada di jaringan. Jadi algoritma itu dibuat ya menggunakan protokol, jadi protokol routing ini mencari jalur terbaik untuk menghubungkan antar router ya, antar router. Jadi nanti jalurnya mana yang terbaik, nah ini yang akan digunakan ya. Ini fungsi dari algoritma routing. Kemudian tujuan kenapa kok dibuat desain algoritma routing ya, antara lain yang pertama adalah optimalitas ya. Jadi berhubungan dengan kemampuan algoritma routing dalam memilih rute yang tepat yang tergantung dari beberapa perhitungan. Jadi optimalitas, jadi biar nanti paket yang kita kirimkan itu lebih optimal lagi. Jadi untuk memilih rute mana jalur yang tercepat atau total cost atau biaya yang rendah yang bisa kita gunakan. Kemudian juga biar kecepatannya untuk sampai ke tujuan itu lebih cepat. Kemudian kesederhanaan dan overhead yang rendah, didesain dengan sesederhana mungkin atau harus berfungsi secara efisien dengan overhead software dan utilitasnya yang minimal. Jadi di sini dibuat sesederhana mungkin programnya biar nanti pembacaan atau mungkin kalau sederhana tidak rumit juga nanti akan mempengaruhi kecepatan dari proses transfer datanya. Oke, kemudian keandalan dan stabilitas harus dapat berjalan dengan benar dalam menghadapi keadaan yang tidak biasa serta tidak terduga seperti kerusakan hardware, loading yang terlalu berat dan implementasi yang tidak benar. Jadi harus andal dan stabil ya. Di sini kalau terjadi kerusakan hardware bisa mungkin mencari jalur yang lain ya, dan juga biar nanti loadingnya ya tidak terlalu berat bagaimana. Nah ini adalah keandalan dan stabilitas. Kemudian konvergensi yang cepat, dapat memproses kesepakatan oleh semua router untuk mencapai route yang optimal dengan cepat. Route di sini adalah jalur ya, jadi dapat memproses kesepakatan. Jadi konvergensi itu adalah kesepakatan antar router ya untuk mencapai atau untuk memilih rute atau jalur yang tepat ya, yang lebih efisien ya atau yang lebih cepat. Oke, kemudian fleksibilitas, algoritma harus cepat dan akurat dalam beradaptasi pada lingkungan jaringan yang beragam. Jadi harus fleksibel walaupun nanti peralatannya berbeda-beda ya, itu tidak terjadi masalah ya, dan harus cepat serta akurat. Akurat itu berarti nanti harus tepat dalam mengirim maupun untuk menerima data ya, biar tidak terjadi kesalahan pengiriman data. Nah ini adalah tujuan desain algoritma. Jadi biar optimalitas, kemudian kesederhanaan dan overhead yang rendah, keadaan dan stabilitas, konvergensi yang cepat dan fleksibel.
stabilitas. Oke, di sini adalah untuk algoritma routing. Kenapa kok dibuat? Ya biar seperti itu. Oke, kemudian ada dua kategori. Ya, kategori untuk algoritma. Yang pertama adalah distance vector. Ya, distance vector ini adalah routing distance vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu jaringan. Ya, jadi di distance vector ini nanti akan membuat tabel gitu ya. Kemudian di tabel itu akan dilihat mana jarak yang paling cepat, ya, paling efisien. Ya. Kemudian link state di sini bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu jaringan. Oke. Yang pertama, kita akan bahas tentang distance vector. Algoritma distance vector juga disebut dengan algoritma Bellman-Ford karena berasal dari algoritma perhitungan jarak terpendek oleh R.A. Bellman dan dideskripsikan dalam bentuk algoritma terdistribusi pertama kali oleh Ford dan Fulkerson. Oke, jadi di sini kalau distance vector itu jarak terpendek, ya. Jadi penentuannya adalah jarak terpendek untuk mengirimkan data. Nah, kalau jaraknya itu dirasa yang paling pendek, maka menggunakan jalur tersebut. Terdapat 3 fase dalam pembuatan tabel routing dengan algoritma distance vector, yaitu adalah initial, ya, kemudian sharing, kemudian update. Inisial ini adalah di mana setiap node yang terhubung ini akan dibuat sebuah tabel-tabel yang akan dideteksi, ya, kemudian dibuat tabelnya, ya. Oke, kemudian kalau sharing itu adalah konvergen, dibangun dengan mempertukarkan tabel routing kepada immediate node. Immediate node itu adalah node atau router yang berhubungan langsung. Nah, itu adalah sharing. Kemudian update adalah memperbaharui tabel routingnya ketika mendapat informasi tabel routing dari immediate node. Ini adalah update-nya. Oke, mungkin di sini ada gambarnya seperti ini ya. Jadi untuk distance vector itu nanti setiap route, ya, atau router nanti akan membuat tabel-tabelnya, ya, seperti terlihat. Misalnya saja node di sini, ada node itu adalah titik, ya, titik jaringan. Misalnya kita buat saja misalnya router A, router B, router C, router D, dan router E. Terlihat jaringannya adalah seperti ini. Router A terhubung dengan router B, router C, dan router D. Ya, kemudian router E itu terhubung dengan router B dan router C. Nah, kemudian router A ini akan membuat tabel. Ya, tabelnya adalah seperti itu. Misalnya router A ke A itu berarti cost-nya adalah 0. Ya, cost-nya 0, misalnya seperti itu. Kemudian A ke B itu adalah cost-nya adalah 5. Ya, A ke B. Nah, di garis itu sudah ada tulisannya, ya, 5, ya. Kemudian A ke C itu adalah 2. Kemudian A ke D, ya, A ke D itu adalah 3. Nah, ini adalah di router A atau node A. Kemudian di node B juga dibuat tabelnya, ya. Di sini B ke A, ya, itu adalah 5. Jadi tadi, ya, ini itunya itu ke, ya. Jadi B ke A itu 5. Kemudian B ke B itu 0 karena dirinya sendiri. Kemudian B ke C itu adalah 4, ya. Kemudian B ke D, di sini karena ini tidak berhubungan langsung, ya, tidak berhubungan langsung, makanya akan diberikan tanda seperti itu, ya. Jadi itu menandakan kalau memang, ya, routernya ini tidak
berhubungan langsung. Ya, kemudian B ke E di situ ditulis 3 ya, kemudian dan yang lainnya. Nah, untuk misalnya saja kalau kita menggunakan distance vektor ini untuk dari A, kita berhubungan dari A ke E, berarti ini dicari akan yang paling cepat ya, yang paling rendah. Misalnya di sini berarti kalau A mau ke E berarti nanti dari A langsung terhubung ke C dan ke E. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kenapa kok tidak pilih A ke B kemudian baru ke E? Ya, karena ini jaraknya lebih panjang ya. Jadi A itu 5, B ke E itu 3, jadi 5 tambah 3 itu kan 8. Kalau A, C ke E itu kan dari 4, ya 4 ditambah 2 itu kan 6. Jadi lebih cepat dari A, C, E. Ya, ini tidak akan melihat itu hubungannya menggunakan misalnya kabelnya apa gitu, kecepatan transfernya berapa, itu tidak, hanya dilihat dari jaraknya saja. Semakin jaraknya yang terdekat itu yang mana itu yang dipakai di sini. Jadi jaraknya yang paling dekat yang digunakan. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kalau link state itu adalah tabel routing dibuat setelah seluruh link status dari seluruh node di jaringan terkumpul, sehingga seluruh node memiliki pandangan yang utuh terhadap peta jaringan, kemudian akan mencari jalur terpendek untuk menyusun tabel routing. Nah, di sini kalau link state itu akan melihat informasi dulu, semuanya akan didata gitu ya, jaringannya setiap node itu cost-nya berapa, kemudian kecepatannya berapa, waktu terpendeknya yang bisa untuk mencapai tujuan itu yang mana, itu yang akan dipilih. Link state memiliki 4 tahap dalam penyusunan tabel routing, yaitu yang pertama membuat status setiap link pada masing-masing node dan informasinya dimasukkan ke dalam link state protocol atau LSP. Ya, jadi membuat link dulu ya di setiap node-nya. Kemudian mengirimkan LSP ke seluruh node yang ada di jaringan. Ya, jadi link state-nya ini akan dikirimkan ke seluruh router atau node dalam jaringan. Kemudian menyusun link status menjadi topologi di masing-masing node. Jadi node akan membuat link status ya menjadi sebuah topologi. Ya, kemudian melakukan kalkulasi jalur terpendek guna menyusun tabel routing. Nah, setelah itu baru menyusun tabel routingnya ya untuk mana nanti untuk mengirim data yang paling pendek ini akan dikalkulasi, akan diperhitungkan. Oke, misalnya di sini ya, di sini ada jaringan antara router A, B, C, D, E. Ya, di sini terhubung A terhubung dengan B, A terhubung dengan D. Ya, kemudian E juga begitu, E terhubung dengan B, E terhubung dengan D, dan E terhubung dengan C. Ya, kemudian yang C terhubung dengan D. Nah, seperti inilah jaringannya ya. Oke, ini menandakan garis-garis ini adalah terhubung. Ya, nah kalau link state ini misalnya saja di sini ada contohnya, the best route from B to C. Jadi dari B menuju ke C, ini mencari jalurnya, jalur yang paling cepat yang mana? Oke, di sini ada beberapa jalur yang bisa digunakan. Yang pertama adalah dari B, kemudian E, kemudian ke D, kemudian ke C, atau bisa juga B ke A gitu ya, A kemudian ke D kemudian ke C, atau dari B kemudian ke A atau langsung ke C. Nah, ini akan dicari ya mana yang paling efisien atau paling rendah, paling cepat ya. Jadi tidak terdekat tetapi
untuk kecepatannya. Ya, misalnya di sini berarti kalau B ke C ini akan dilihat jaraknya. Ya, jaraknya yang paling rendah, ya cost-nya yang paling rendah yang mana. Misalnya di sini dari B kita gunakan B, kemudian A ke C aja. Misalnya dari B A ke C. Kalau kita hitung dari B ke A itu adalah 15. Kemudian dari A ke C itu adalah 20. 20 tambah 15 berarti 35. 35. Kita bayangkan 35 ya. Kita simpan dulu. Kemudian dari B ke A, kemudian D ke C. Itu berapa? Dari B ke A adalah 15, kemudian dari A ke D adalah 20, dari B ke C adalah 5. Berarti di sini 40 ya, berarti lebih panjang ya, lebih panjang untuk jalurnya. Ya, lebih panjang untuk jalurnya. Ya, lebih pendek yang A, yang B, A ke C. Kemudian kita lihat di sebelahnya sini ya, dari B ke E, kemudian D ke C. Nah, di sini dari B ke E itu adalah 20, kemudian E ke D itu adalah 5, D ke C itu juga 5. Berarti di sini 20 tambah 5, 25 tambah 5 berarti 30. 30 berarti lebih cepat daripada B, A ke C. Kita lihat misalnya router A ke E ke C itu berarti 20, E ke C itu adalah 15, berarti 20 tambah 15, 35. Berarti jalur yang paling cepat itu adalah dari B ke E, kemudian D ke C, karena hanya 30. Nah, ini yang digunakan di link state untuk jalur untuk pengiriman data atau penerimaan datanya. Nah, seperti itu. Oke, kalau yang sini tadi adalah jalur mana yang paling dekat gitu ya. Nah, paling dekat tanpa melihat jaraknya ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian fitur-fitur yang dimiliki oleh algoritma routing link state adalah yang pertama adalah link state advertisement. LSA adalah paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar router. Kemudian topological database adalah kumpulan informasi yang berasal dari LSA. Kemudian SPF algorithm adalah hasil perhitungan pada database sebagai hasil dari pohon SPV. Kemudian routing tabel adalah daftar route atau route dan interface-nya. Ya, ini adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh algoritma routing link state. Jadi ada fiturnya adalah link state advertisement, kemudian topologi database, kemudian SPV algorithm, kemudian routing tabel. Kemudian titik berat yang berhubungan dengan protokol link state yaitu adalah prosesor overhead, kemudian kebutuhan memori, konsumsi bandwidth. Di sini butuh prosesor yang mungkin lebih bagus ya jika kita menggunakan distinct vector, ya akan lebih berat kerja prosesornya. Kemudian memorinya itu juga membutuhkan memori yang lebih besar. Ya, karena untuk mengumpulkan informasi, untuk menganalisa data-data link-link yang ada, kemudian untuk mengkalkulasinya. Kemudian konsumsi bandwidth, karena ini kompleks ya, jadi semua jalur itu diperhitungkan, maka konsumsi bandwidthnya juga akan lebih besar lagi. Jadi mungkin akan lebih agak lambat lah ya untuk kirim data dan lain sebagainya, karena harus memilih jalur yang memang benar-benar paling dekat. Seperti itu. Oke, kita lihat di sini ya, gambarnya adalah distinct vector link state routing. Ya, kalau dilihat di bawah itu adalah yang menggunakan distinct vector, kemudian yang di atas itu adalah link state-nya. Ya, jadi semua jalur ya itu akan dilihat.
Oke, seperti itu. Oke, kemudian dari uraian di atas dapat disimpulkan yang pertama adalah distance vector. Link protokol routing yang memiliki menitik beratkan pada jarak dan arah. Jadi link protokol routing yang menitik beratkan pada jarak dan arah. Di dalam melakukan pemutusan routing, terdekat ditentukan pada jarak dan arah terdekat hop count. Setiap router akan mengirimkan routing tabel ke router terdekat tanpa mengetahui topologi, bagaimana mereka terkoneksi. Distance vector tidak mampu melihat topologi yang ada di belakang network terdekatnya. Kemudian update dikirim setiap 30 detik yang bisa menyebabkan CPU load dalam router itu tinggi. Selain CPU load itu tinggi juga memakan bandwidth yang besar. Secara default, distance vector merupakan classful IP. Ini adalah beberapa kesimpulan ya dari distance vector. Kemudian kalau link state, link protokol routing yang menitik beratkan pada perhitungan metric cost. Ya, jadi perhitungan biaya yang paling sedikit itu yang mana itu yang akan digunakan. Kemudian dalam routing link state, router-router akan melakukan pertukaran informasi antara jaringan dan membangun topologi tabel. Kemudian setiap router akan menggunakan Dijkstra's algorithm untuk menghitung route terbaik dalam setiap tujuannya. Ini adalah link state-nya. Oke, seperti ini kita lihat misalnya di situ ada distance perbedaannya ya. Jadi distance vector dengan link state. Nah, di situ ada 4 node A, B, C, D. Kemudian sama ya node-nya. Cuman di sini untuk medianya itu berbeda ya. Kalau yang A ke B itu menggunakan serial. Jadi kabelnya menggunakan serial. Ya, kalau yang A, C, D, B itu menggunakan kabel jaringan lah. Atau misalnya di sini AB itu menggunakan kabel UTP, kemudian A, C, D, B itu menggunakan kabel fiber optik, misalnya seperti itu. Lebih cepat mana UTP dengan fiber optik? Tentu saja lebih cepat yang FO, fiber optik. Nah, kalau distance vector itu tidak memperhitungkan kecepatan transfer di sini. Ya, misalnya saja di sini untuk A, C, D, B itu sebenarnya lebih cepat dibandingkan menggunakan jalur yang A ke B. Ya, tetapi memang jarak A, B ini lebih singkat. Ya, jadi saya ulangi, misalnya di sini kita menggunakan yang untuk menghubungkan node A dan B itu menggunakan kabelnya adalah kabel UTP misalnya. Kemudian A, C, D, B itu menggunakan fiber optik yang lebih cepat. Nah, kalau distance vector itu akan memilih jalur yang A, B untuk mengirim data. Kenapa? Karena ini jalur node yang paling dekat, AB. Ya, seperti itu, paling dekat. Sedangkan kalau link state itu tidak menggunakan jalur AB tetapi menggunakan jalur ACDB. Walaupun mungkin untuk node-nya lebih besar gitu ya, lebih banyak. Ya, tetapi ini adalah jalur yang paling cepat ya untuk mengirimkan data karena ini menggunakan FO misalnya fiber optik. Nah, seperti itu. Jadi bedanya ya distance vector itu jaraknya yang terdekat itu yang dipilih, tetapi kalau link state di sini tidak hanya jarak saja tetapi juga kecepatan transfernya akan dilihat mana yang paling cepat untuk transfer datanya. Nah, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Silahkan buku modulnya dibaca ya, kemudian tetap semangat, waspada dan jaga kesehatan.